Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonia Tisa Putri, NPM 18081010113. Saya akan mempresentasikan tentang tugas audit TI kelas B. Jadi di sini saya menjelaskan tentang tugas audit. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis audit. Jadi jenis-jenis audit itu pertama itu ditinjau dari aspek luas pemeriksaan. Nah, yang pertama itu pemeriksaan umum atau general audit, ini tipe ya, general audit. General audit merupakan pemeriksaan yang umum dilakukan atas laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP. Pemeriksaan KAP yang bersifat independen bertujuan untuk memberikan penilaian sekaligus memberikan opini mengenai kewajaran dari laporan keuangan dari suatu perusahaan. Jadi pemeriksaan umum itu diperiksa semua gitu. Jadi di perusahaan A misalnya itu diperiksa semua. Dari segi-seginya itu diperiksa semua. Lalu ada pemeriksaan khusus atau special audit. Merupakan suatu pemeriksaan yang terbatas hanya pada permintaan audit yang dilakukan oleh kantor akuntansi publik atau KAP dengan menyertakan opini. Jadi maksudnya itu pemeriksaan khusus itu misalnya aku itu pengen yang diperiksa itu hanya bagian keuangan saja atau bagian sumber daya saja gitu. Jadi pemeriksaan khusus atau spesial audit. Lalu di sini ada ditinjau dari aspek bidang pemeriksaan, jadi bidangnya. Yang pertama audit laporan keuangan atau financial statement audit. Jenis laporan audit keuangan ini berkaitan dengan mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti transaksi tentang laporan suatu entitas dengan tujuan memberikan opini atau pendapat tentang laporan tersebut apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi intinya itu transaksi keuangan itu dilihat keuangannya. Lalu di sini ada audit operasional atau manajemen audit. Audit operasional merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional suatu perusahaan. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam audit operasional ini adalah antara lain dari segi kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional manajemen yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional yang berjalan sudah efektif dan efisien. Jadi operasionalnya ini sudah bagus Kak gitu di perusahaan itu. Lalu yang ketiga adalah audit ketaatan atau compliance audit. Audit ketaatan adalah jenis audit yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi satu perusahaan itu intinya di audit ketaatan itu misalnya ada peraturan. Nah, peraturan itu sudah ditaati apa belum? Dari ditaati oleh bosnya, apakah sudah ditaati oleh bosnya, apakah sudah ditaati oleh pegawai-pegawainya. Jadi mulai dari atas sampai bawah itu apakah sudah mentaati peraturan-peraturannya. Lalu ada audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan kegiatan pemeriksaan yang dikerjakan oleh kantor akuntan publik atau KAP terhadap perusahaan yang sudah melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem elektronik data processing atau EDP. Jadi sistem informasinya gitu. Jadi yang diaudit itu sistem informasinya. Bagian untuk memberikan informasi. Ada audit forensik. Tujuan dari audit forensik adalah sebuah upaya untuk menghindari atau tindakan pencegahan dari terjadinya sebuah kecurangan atau fraud. Hal-hal yang biasanya dilakukan audit forensik seperti misalnya investigasi kriminal, indikasi kecurangan dalam bisnis atau karyawan, untuk mengetahui kerugian dari suatu bisnis. Jadi audit forensik itu dicari gitu. Dicari misalnya di dalam perusahaan itu ada karyawan-karyawan yang curang nggak dalam bekerja gitu.
Jadi untuk mencegah terjadinya kecurangan, jadi sebelum terjadinya kecurangan, jadi investigasi forensik ini mencari dulu, jadi kayak memantau seperti check up. Jadi sebelum sakit itu harus diperiksa dulu kan. Nah, ini sama, jadi sebelum ada terjadinya kecurangan harus diperiksa terlebih dahulu. Jadi mencegah. Lalu ada audit investigasi. Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi mengenali, mengidentifikasi serta menguji fakta-fakta dan informasi yang ada guna mengungkap kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian demi mendukung proses hukum atau sebuah dugaan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan suatu entitas, perusahaan, organisasi negara maupun daerah. Jadi audit investigasi ini berbeda dengan audit forensik. Jadi kalau investigasi ini lebih setelah kejadian kecurangannya. Jadi forensik itu sebelum terjadi kecurangan. Jadi sebelum terjadi momen kecurangan. Jadi kalau investigasi ini setelah terjadi momen kecurangannya. Jadi misalnya ada klien klien atau customer yang protes ke perusahaan A itu gara-gara misalnya softwarenya kok belum jadi-jadi, padahal tanda jadinya itu 2 minggu harus jadi. Tapi si perusahaan A ini tidak memberikan softwarenya. Nah, ini kan sudah terjadi kegagalannya, kecurangannya kan. Jadi dilakukan audit investigasi. Lalu ada audit lingkungan. Menurut Kepmen LH 42/1994 yang dimaksud dengan audit lingkungan adalah sebuah proses manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, tercatat atau terdokumentasi serta objektif tentang bagaimana suatu kinerja manajemen organisasi dalam tujuannya untuk memfasilitasi kendali manajemen terhadap upaya pengendalian dampak lingkungan serta pemanfaatan kebijakan usaha terhadap perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Jadi audit lingkungan itu membahas tentang lingkungan ya. Lalu di sini ada ditinjau dari aspek kelompok pelaksana audit atau auditor. Jadi di sini dari auditornya ada auditor internal. Seorang auditor internal memiliki tugas dalam membantu top manajemen atau manajemen puncak dalam melakukan pengawasan aset serta mengawasi kegiatan operasional perusahaan dan pengendalian internal perusahaan sehari-hari. Auditor internal bekerja untuk perusahaan yang mereka audit, atau bisa dikatakan bahwa auditor internal memiliki tugas mengaudit manajemen perusahaan termasuk melakukan compliance audit. Jadi intinya auditor internal itu adalah auditor yang bekerja di suatu perusahaan. Jadi misalnya auditor itu bekerja di perusahaan A. Nah, maka yang diaudit adalah ya perusahaan A itu aja, nggak mengaudit perusahaan lain. Itu yang dinamakan auditor internal. Lalu ada auditor ekstern. Auditor ekstern bekerja untuk lembaga atau kantor akuntan publik pihak ketiga bagi perusahaan, yang mana status dari auditor ekstern tidak ada dalam perusahaan atau bukan bagian dari perusahaan yang sedang mereka audit. Jadi misalnya ada seorang auditor itu mengaudit perusahaan A, tetapi di situ dia itu bukan termasuk karyawan perusahaan A, dia hanya sebagai seperti pekerja nggak terikat lah. Jadi si auditor sama si perusahaan itu nggak ada terikat seperti karyawan tetapnya gitu. Jadi seperti eksternal dari pihak lain. Auditor ekstern bekerja secara independen dan objektif, dan umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan finansial audit. Lalu ada auditor pajak. Mempunyai tugas melakukan ketaatan wajib pajak yang diaudit menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Di Indonesia, hal ini dilaksanakan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jadi auditor pajak ini khusus untuk mengaudit pajak negara. Lalu ada auditor pemerintah.
adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas menilai kewajaran dari informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan aset milik pemerintah. Jadi auditor pemerintah ini menilai kewajaran dan informasi tentang laporan keuangan. Jadi lebih ke keuangan negara ya, auditor pemerintah. Dan juga penggunaan aset pemerintah. Jadi ini diaudit oleh auditor pemerintah. Audit yang dilakukan dalam lingkungan pemerintah umumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Analisa risiko. Analisa risiko adalah proses untuk memahami sifat risiko dan menentukan tingkat risiko. Kegiatan utama dilakukan pada tahap ini adalah memberi nilai pada risiko agar dapat ditimbang tingkatnya. Jadi risiko-risiko yang ada itu di list, lalu kita menganalisa risiko tersebut. Jadi risiko ini tuh dampaknya seberapa, jadi diberi poin berapa, risiko ini diberi poin berapa gitu. Untuk memudahkan, nilai kemungkinan dan dampak pada umumnya dinyatakan dalam skala tertentu, seperti skala Likert yang biasa dipakai dalam kuesioner. Skala ini ditentukan pada proses penentuan kriteria risiko, klausul 5.3.5 pada ISO 31000. Jumlah skala yang dipakai dapat bermacam-macam, tapi pada umumnya skala itu dari 1 sampai 5 cukup memadai. Nah, ini di analisa risiko itu saya bold, ada yang saya bold. Itu ada kemungkinan, dampak, dan risiko. Jadi ada 3 nilai yang nanti kita dapatkan. Ada nilai kemungkinan, nilai dampak, lalu ada nilai risiko. Nah, nilai kemungkinan itu ada rentang nilai itu dari 1 sampai 5. 1 itu sangat jarang terjadi maksudnya. 5 itu sangat sering terjadi. Kalau yang nilai dampak, nilai 1 itu sangat ringan, maksudnya itu sangat ringan resikonya. Lalu yang 5 itu sangat berat resikonya. Setelah nilai kemungkinan dan dampak diperoleh, jadi setelah kemungkinan dampak itu kita sudah dapat nilainya, lalu nilai resiko itu dapat dihitung dari perkalian dari kedua ini. Jadi kemungkinan dampak itu dikali, jadilah nilai risiko. Nah, di sini contohnya untuk resiko dan kemungkinan nilai kemungkinan 4 dan nilai dampak itu 2. Jadi misalnya nilai risikonya adalah 8, yaitu dari hasil 4 kali 2. Di sini saya beri contoh analisa risiko. Jadi di sini ada hadir pada rapat pukul 8 pagi, ini maksudnya itu sasarannya. Jadi ada sasaran gitu kan. Jadi ketika kita membuat suatu momen, kita harus melihat risikonya juga. Jadi misalnya di sini momennya adalah hadir pada rapat pukul 8 pagi. Risikonya pasti ada risiko. Risikonya adalah bangun terlambat. Lalu yang kedua adalah lalu lintas menuju tempat rapat macet. Penyebabnya ada acara pada malam sebelumnya. Lalu ada biker tidak menyala. Lalu yang macet itu penyebabnya ada pasar di jalan yang dilalui misalnya. Nah, di sini baru akibatnya. Akibatnya terlambat menghadiri rapat. Dan juga yang macet juga sama, terlambat menghadiri rapat. Lalu di sini pengendalian yang ada. Jadi sebelum terjadi bangun terlambat dan sebelum terjadi lalu lintas menuju tempat rapat macet, itu yang pertama yang bangun terlambat itu memeriksa biker sebelum tidur. Lalu yang kedua itu, yang macet itu menjadwalkan keberangkatan lebih awal. Nah, di sini kemungkinan bangun terlambat itu sering terjadi apa jarang terjadi. Tadi kan nilai kemungkinan kan 1 jarang terjadi, yang 5 itu sering terjadi. Nah, di sini kemungkinannya di sini nilainya 4. Emang sering ya, maksudnya emang lumayan banyak ini kasusnya. Jadi nilainya 4. Lalu dampaknya kan terlambat menghadiri rapat. Toh biasanya kalau terlambat itu konsekuensinya itu tidak terlalu berat ya. Jadi dampaknya 2. Lalu di sini ada nilai risiko, jadi 4 kali 2, 8. Lalu bagaimana yang macet? Yang macet kemungkinannya kalau macet itu kalau misalnya tidak di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya atau
yang lain, itu biasanya kan jarang terjadi macet. Jadi kemungkinannya itu 2. Lalu dampaknya ini juga sama, terlambat menghadiri rapat jadi 2. Jadi nilai resikonya dari 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa resiko untuk macet lalu lintas menuju tempat rapat macet itu lebih kecil nilai resikonya memang daripada bangun terlambat. Jadi tidak boleh bangun terlambat. Intinya berarti di sini kita dapat menyimpulkan kita tidak boleh bangun terlambat ketika akan rapat jam 8 pagi. Lalu di sini ada tools yang digunakan audit SI. Di sini saya hanya menjelaskan 3 karena ada banyak sekali tools, jadi saya sebutkan 3 saja. Yang pertama adalah manajemen audit double check. Double check memberikan perangkat lunak yang kuat untuk mengelola audit independen atau dalam tata terintegrasi, enterprise risk, kepatuhan, dan suite audit. GRC dan solusi kami, jadi kami ini maksudnya yang punya manajemen audit double check ini memberikan manajemen yang sangat baik proses masalah manajemen, penilaian, pengujian, dan kemampuan pelaporan. Dengan double check kita memiliki biaya yang efektif, sangat fungsional, dan solusi dikonfigurasi untuk menjamin dan menunjukkan efektif pemerintahan, kepatuhan audit, dan manajemen resiko. Jadi di sini ada efektif pemerintahan, kepatuhan atau ketaatan tadi, audit tentang ketaatan. Lalu audit dan manajemen resiko. Ada SiteDocs. Paling intuitif dan software keamanan. Jadi di sini ada intinya keamanan. Cara termudah untuk mengelola seluruh program keselamatan kita dari aplikasi mobile dan web SiteDocs memiliki bentuk pembangun custom, PDF dokumen perpustakaan, manajemen sertifikasi pekerja secara offline mode, dan banyak lagi. SiteDocs akan membantu kita dalam mengelola program keselamatan kita sementara menghemat waktu dan membantu kita mempertahankan standar keamanan tertinggi. Jadi di sini SiteDocs ini untuk keamanan suatu perusahaan. Jadi kita sambil kita merancang untuk keamanan misalnya keamanan sistem itu kita di si SiteDocs ini juga mempertahankan standar keamanan yang setinggi mungkin. Lalu ada yang ketiga, Optial Smart Start. Optial mendukung semua jenis audit termasuk internal, eksternal, ulasan bisnis, ad hoc, audit berbasis risiko atau daftar berbasis. Jadi di sini bisa internal, eksternal, ulasan bisnis dan lain. Mengidentifikasi masalah yang mudah dan aman tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan dan terkena dampak. Menetapkan tindakan memperbarui secara teratur dengan status dan informasi pendukung. Gunakan template untuk melaksanakan audit standar secara teratur. Jadi di sini bisa mendukung semua jenis audit termasuk internal, eksternal, ulasan bisnis, ad hoc, audit berbasis risiko, atau daftar berbasis. Lalu ada lembaga-lembaga audit di Indonesia. Nah, ini yang terakhir ya, saya akan jelaskan. Di sini ada lembaga Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia atau disingkat IASI. Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia atau IASII didirikan pada 20 Mei 2014. Jadi ini masih terbilang baru ya, belum terlalu lama. Lembaga ini dibentuk oleh beberapa praktisi dari berbagai universitas dan organisasi lainnya di bidang sistem informasi. Lembaga ini memiliki tujuan yaitu untuk menghindari penyimpangan dalam penggunaan sistem informasi yang semakin pesat di Indonesia. Jadi semakin tambah zaman itu semakin teknologinya semakin canggih, maka di Indonesia dibutuhkan Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia. Jadi seperti perkumpulan atau jadi disebut ikatan. Yang kedua ada Information System Audit and Control Association atau dapat disingkat ISACA. ISACA adalah suatu organisasi profesi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1967. Wah, lama ini ya. Kenapa kok di Amerika Serikat? Padahal ini di Amerika Serikat, tapi kenapa kok ada di Indonesia? Nah, ini. Jadi, ISACA sendiri telah membuat standar untuk audit sistem informasi di seluruh dunia. Jadi ISACA ini
terbentuknya itu di Amerika Serikat, tapi dia menyebar termasuk Indonesia. Ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Republik Indonesia. Didirikan tahun 1946, wah ini setelah merdeka ya, setahun setelah merdeka. Yang bertugas untuk melakukan audit yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain seperti Bank Indonesia, BUMN, BUMD, Dewan Pelayanan Publik, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara. BPK RI menyerahkan hasil audit kepada DPR, DPD, dan DPRD-nya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi di sini BPK sudah lama ya masuk audit, lembaga audit yang di Indonesia ternyata. Lalu ada keuangan BPKP atau Badan Pengawasan dan Pembangunan. BPKP didirikan tahun 2006. BPKP bertugas mengendalikan keuangan dan pengawasan pembangunan nasional, serta meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran anggaran pemerintah nasional dan regional. Selain BPKP adalah mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal untuk mendeteksi dan mengalami korupsi, serta menginvestigasi penyelewengan keuangan. Jadi di sini BPKP itu seperti double ya pekerjaannya. Selain dia melihat pembangunannya, dia juga menginvestigasi keuangannya. Jadi untuk menghalangi korupsi, tapi mungkin di sini untuk menghalangi korupsi itu mungkin ini ya jadi seperti double. Jadi pembangunannya juga dilihat dan juga keuangannya juga dilihat. Lalu ada LPAI atau Lembaga Pengembangan Auditor Internal. Adalah lembaga yang concern terhadap pengembangan SDM atau sumber daya manusia di bidang audit internal. Jadi LPAI ini lembaga audit di Indonesia yang bertugas untuk melatih banyak orang untuk menjadi auditor internal. Maksudnya bukan banyak orang ya, melatih seseorang untuk menjadi auditor internal. Nah, di sini saya menjatuhkan sumbernya. Di sini ada 4 sumber. Ada dari ibfgi.com, ada akuntanonline.com, ada fitipemgulandharma.ac.id, ada ini blog dari WordPress. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.